Halo Sobat Juara, pernah kan kalian mendengar atau melihat pengalaman orang yang berasal dari keluarga yang kurang berada berubah menjadi keluarga yang kaya raya atau bahkan sebaliknya? Fenomena tersebut merupakan contoh mobilitas sosial. Nah, apa itu mobilitas sosial? Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak video berikut ini. Sahabat juara, menurut Paul W. Horton, mobilitas sosial merupakan suatu gerak perpindahan dari satu kelas ke kelas lainnya atau gerak pindah dari strata yang satu ke strata yang lainnya. Sahabat juara, ada beberapa saluran atau sarana yang dapat kita gunakan untuk melakukan mobilitas sosial, antara lain yang pertama adalah angkatan bersenjata dan pegawai negeri. Angkatan bersenjata dan pegawai negeri merupakan organisasi yang dapat digunakan untuk saluran mobilitas vertikal ke atas melalui tahapan yang disebut kenaikan pangkat. Seseorang yang tergabung dalam angkatan bersenjata biasanya ikut berjasa dalam membela nusa dan bangsa, akan memperoleh penghargaan dan naik status sosialnya ke pangkat yang lebih tinggi. Begitupun seorang pegawai negeri, karena dedikasi dan loyalitas kerjanya yang baik akan naik pangkat dalam periode-periode tertentu, sehingga status sosialnya semakin baik dalam masyarakat. Saluran mobilitas sosial yang kedua adalah lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan pada umumnya merupakan saluran yang konkret untuk melakukan mobilitas vertikal ke atas. Pada umumnya, peluang kerja sangat berkaitan dengan tingkat pendidikan yang telah dicapai oleh calon pegawai yang bersangkutan. Dengan demikian, pendidikan memberikan kesempatan pada setiap orang untuk mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi. Sahabat juara, saluran mobilitas sosial yang ketiga adalah organisasi ekonomi. Organisasi ekonomi baik dalam bentuk BUMN, BUMS maupun koperasi umumnya memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi seseorang untuk mencapai mobilitas sosial vertikal ke atas. Semakin besar prestasi yang diraih dalam organisasi ekonomi, maka peluang meningkatkan jabatannya akan semakin besar, yang tentunya berhubungan dengan pendapatan atau kesejahteraan yang akan didapatkan. Saluran mobilitas yang keempat adalah organisasi profesi. Organisasi profesi merupakan himpunan orang-orang yang memiliki profesi yang sama, sehingga mereka akan lebih kompak dan kuat memperjuangkan profesinya. Sebagai contoh, Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI merupakan salah satu sarana untuk memperjuangkan kesejahteraan guru dan pendidikan di Indonesia. Sahabat juara, saluran mobilitas yang kelima adalah organisasi politik. Organisasi politik merupakan saluran mobilitas yang memungkinkan anggotanya yang memiliki dedikasi tinggi serta loyal terhadap partai akan cepat mendapatkan status dalam partainya. Bahkan, mereka dapat berpeluang menjadi anggota Dewan Legislatif maupun Eksekutif. Saluran mobilitas yang keenam adalah organisasi keolahragaan. Melalui organisasi keolahragaan, seseorang dapat meningkatkan statusnya ke kelas yang lebih tinggi. Contohnya, seseorang yang tekun dalam bidang olahraga tertentu dapat bergabung ke organisasi keolahragaan yang sesuai supaya menjadi atlet profesional. Sahabat juara, saluran mobilitas sosial yang ketujuh adalah lembaga keagamaan. Lembaga keagamaan merupakan salah satu saluran mobilitas. Sebagaimana yang kita ketahui secara umum, dalam ajaran agama manapun menganggap bahwa setiap manusia mempunyai kedudukan yang sederajat. Namun, seringkali masyarakat menganggap status sosial pemuka agama lebih tinggi daripada masyarakat lainnya. Saluran mobilitas sosial yang terakhir atau yang kedelapan adalah perkawinan. Melalui perkawinan,
Seseorang bisa menaikkan statusnya. Misalnya, seorang wanita yang berasal dari keluarga biasa-biasa saja menikah dengan pria yang status sosial ekonominya lebih tinggi. Hal ini dapat menaikkan status sosial ekonomi wanita tersebut. Sahabat juara, demikian video yang dapat kakak sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk semuanya. Nantikan terus video mengenai mobilitas sosial lainnya. Tetap semangat dan salam juara!